Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jamaah malam Senin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bapak-bapak orang tua kita, ada Pak Eri dan jamaah yang lain, Pak D, semuanya mudah-mudahan selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, semua anak-anak juga. Kita rutin insyaallah kita lanjutkan kitab Nasaihul Diniyah. Ada Pak Thalib juga dan semuanya. Setelah kita membaca tadi bersama-sama Al-Waqi'ah, Al-Mulk dan Ratibul Hadat, mudah-mudahan semuanya menjadi wasilah buat keselamatan kita semua, keberkahan dalam hidup dan kemanfaatan dan keberkahan ilmu kita semua. Baik, untuk menyingkat waktu kita lanjutkan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wa yambagi liman la yahfazu kitaballahi ta'ala ayyuksira min istima'ihi wa minal isga'i inda qiraatihi. Wa yambagi dan sayogyanya, alangkah baiknya, liman bagi orang la yahfazu yang tidak hafal siapa man kitaballahi pada Al-Qur'an. Kitab Allah pada kitabnya Allah Ta'ala Halimah tinggi siapa Allah, artinya adalah Al-Quran. Barang siapa yang tidak menghafal Al-Quran, alangkah baiknya apa? Ayuksiro, pada bahwa memperbanyak siapa man ministima'ihi dari mendengarkannya kitab Allah, wa minal isya'i dan dari khusyuk mendengarkan. Ketika mendengarkan tidak bercanda, inda qiraatihi ketika membaca kitab Allah. Qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala Halimah tinggi siapa Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a dan jika dibacakan apa Al-Qur'anu Al-Qur'an, fastami'u maka hendaklah mendengarkan siapa kalian semua lahu pada itulah Qur'an, wa ansitu dan khusyuk tunduk siapa kalian semua, merundukkan kepala artinya adalah dalam keadaan khusyuk, la'alakum supaya ada siapa kalian semua itu turhamuna dirahmati siapa kalian semua. Pasti kalian akan dirahmati oleh Allah SWT. Karena lafal la'ala dalam kitab Tafsir As-Sawi At-Taraji di mahali tahqiq, yaitu taraji yang berharap yang mempunyai arti pasti kalau dalam Al-Quran itu. Udah titik dulu. Alangkah baiknya bagi orang semuanya, baik kita muslim, muslimah, orang yang beriman yang tidak menghafal Al-Quran, hendaklah dia memperbanyak mendengarkan Al-Quran. Dan ketika dia membaca Al-Quran, hendaklah dia khusyuk, jangan disambi dengan keadaan yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, hendaklah kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan khusyuk, pasti kalian akan mendapatkan rahmat oleh Allah SWT. Jadi orang yang mendengarkan itu juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Jadi sungguh luar biasa keadaan seorang muslim kalau mau mengambil kemanfaatan daripada ilmu yang pernah dia dapatkan. Jadi ketika kita mendengarkan, ya, kita dengarkan aja. Kalau kita seandainya kita belum fasih, belum lancar membaca Al-Qur'annya, kita dengarkan kepada orang yang membaca Al-Qur'an langsung aja. Kalau seandainya tidak bisa mendengarkan secara langsung kepada orang yang mendengarkan Al-Qur'an,
ya bolehlah kita mendengarkan MP3. Tapi jangan ketika kalian mendengarkan MP3 atau video atau sejenisnya merotal, ya kalian sambil yang tidak khusyuk. Mendingan dimatikan aja. Ya. Karena ini ada janji yang pasti. Ketika Al-Qur'an dibacakan dan dengarkan dengan serius dan dengarkan dengan tunduk, ya, pasti kamu akan mendapatkan rahmat. Mendapatkan rahmat. Rahmat itu apa ya? Kasih sayangnya Allah. Ya, bisa jadi ketika kita mengalami kesulitan, mengalami sebuah masalah atau mengalami apapun yang terjadi, ya. Bagi seorang santri mengalami kesulitan dalam belajarnya, baca Al-Qur'an dengan khusyuk, serius, ya, atau mendengarkan temannya yang sedang membaca Al-Qur'an dengan baik, maka orang itu atau santri itu atau siapapun akan mendapatkan rahmat oleh Allah SWT. Bisa jadi ketika mendengarkan mendapatkan sebuah pencerahan. Di situ Allah kasihkan rahmat. Yang awalnya mengalami sebuah kesulitan yang sedang dialami, ya, didengarkan, lama-lama Allah berikan yang namanya jalan keluar atau solusi. Makanya kita sebagai seorang muslim jangan sampai satu hari tidak membaca Al-Qur'an. Ya selain sholat pasti ya. Jangan, Ustaz saya baca Al-Qur'an setiap hari. Ya itu waktu sholat. Ya selain sholat kita dengarkan. Kalau nggak kita dengarkan ya baca. Kalau nggak baca dengarkan. Dua ini jangan sampai kita pisahkan. Di dalam keadaan apapun jangan sampai seorang muslim tidak mendengarkan atau membaca Al-Qur'an. Syukur-syukur atau lebih-lebih bagi seorang yang sudah bisa membaca Al-Qur'an itu anugerah terbesar. Makanya mengikuti ulama-ulama terdahulu. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Sesuatu yang baik itu harus mengacu, berpacu, berkiblat kepada ulama-ulama terdahulu. Janganlah mengikuti ulama-ulama sekarang yang tercampur aduk. Ulama-ulama terdahulu ketika ditanya masalah itu nggak langsung menjawab. Ya, Imam Khalil Al-Farahini, gurunya Imam Sibawayh yang meninggal dalam keadaan muda. Imam Sibawayh meninggal dalam keadaan usia 32 tahun. Ya, itu mempunyai guru namanya Imam Khalil. Imam Khalil itu ketika ditanya sebuah masalah itu nggak langsung beliau jawab sampai berhari-hari. Itu ulama besar dan pencetus daripada ilmu yang namanya ilmu arud, ilmu not bahasa atau ilmu syair atau ilmu nazam. Ada bahar tawil, bahar rojas, ada bahar apalagi kamil. Ya, kalian belum pernah belajar ya tentang ilmu arud ya. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu fu'ulun mafa'ilun fu'ulu mafa'ilu dan seterusnya. Itu yang pencetus siapa? Imam Khalil Al-Farahini, gurunya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh murid kesayangnya Imam Khalil, yang mana ilmunya sungguh luar biasa. Imam Sibawayh, Imam Khalil aja dulu deh, itu beliau ketika ditanya nggak langsung jawab, ditahan, dicari jawaban dengan jawaban yang tahqiq, yang benar-benar, baru setelah sudah istikharah menemukan takbir, referensi dengan jelas, baru beliau mau menjawab. Kalau sekarang kita lihat di tayangan TV, di tayangan apa ya kan ya, ketika ditanya langsung dijawab, bahkan yang nggak ada yang bertanya disuruh untuk nanya, ya kan? Ya, berarti kira-kira melebihi ulama terdahulu dengan ulama sekarang atau ustadz sekarang itu ilmunya kita lihat sendiri. Beliau sampai sekarang ilmunya terkenang, keberkahannya. Ya sekarang ustadz atau ulama yang sekarang meninggal udah selesai. Ketika masih hayah atau masih hidup, ketika sudah meninggal udah. Kita lihat ke belakang. Makanya ilmu itu manfaat, barokah dan tidaknya tuh bisa dilihat sahibul ilminya atau orang yang mempunyai ilmu itu ketika meninggal apakah nanti akan dikenang apa enggak. Artinya dikenang ilmunya dan bermanfaat atau enggak itu nanti. Kalau sekarang belum bisa kelihatan secara real ya. Mungkin manfaat ya karena masih hidup ya. Gitu. Bahkan dalam kitab Ihya sendiri kan jelas ya. Kullu man yutabaraku fi hayatihi yutabaraku ba'da mamatihi. Barang siapa yang masa hidupnya banyak di alam berkahnya, artinya kemanfaatan, keberkahannya, maka dalam keadaan meninggalnya juga keberkahan ya. Sebenarnya bukan meninggal, pindah alam. Dengarkan
Al-Quran. Jangan sampai, bahkan ulama-ulama terdahulu itu sebelum anak-anak itu tahu bahasa yang lain atau ejaan yang lain, pertama kali dikenalkan adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah sebagai baik itu orang Arab ataupun non-Arab atau ajam. Dikenalkan huruf hijaiyah, dikenalkan membaca Al-Quran terdahulu dibacakan Iqra kalau sekarang ya, dikenalkan Iqra daripada huruf ajam atau yang lainnya. Karena Al-Quran itu adalah, kita kasih tahu itu adalah cinta yang sangat luar biasa ya. Tuh. Baginda Rasul juga bersabda seterusnya. Waqala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu. Man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibas lahu hasanatun mudha'afatun wa man qara'aha kanas lahu nuran yaumal qiyamati. Man barang siapa, man bermula barang siapa itu istama'a, mendengarkan. Siapa man ila ayatin pada satu ayat min kitabillahi dari kitabnya Allah Al-Quran, kutibas maka ditulis lahu bagi man apa hasanatun kebaikan mudha'afatun yang berlipat ganda atau yang digandakan atau berlipat ganda. Waman, dan bermula barang siapa itu qara'a membaca siapa man ha pada itulah ayat, kanas maka ada apa ayat lahu bagi man itu nuran cahaya yaumal qiyamati di dalam hari kiamat. Baginda Rasul juga memberikan motivasi yang sungguh luar biasa, perhatian khusus bagi orang yang memperhatikan Al-Quran. Barang siapa yang mendengarkan, artinya dia benar-benar serius mendengarkan pada satu ayat dari Al-Quran, maka dia ditulis baginya kebaikan yang berlipat ganda. Mendengarkan aja berlipat ganda pahalanya, ya. Apalagi membaca, maka orang itu akan mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat. Cahaya penuntut nanti di hari kiamat itu luar biasa, karena nanti di hari kiamat itu gelap ya, tergantung amal perbuatannya. Kamu mati bawa lampu, ya mati tetap di sana. Bawa lampu, bawa HP apa, tergantung amal perbuatan kita. Makanya faman sakulas mawazinu fahuwa fi 'aisyati radiyah. Barang siapa yang timbangannya berat ya nanti, maka akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Tapi waman khafas mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maka ketika timbangannya kebaikannya itu ringan, alias berat keburukannya, maka dia di neraka hawiyah atau kecelakaan lah. Dengarkan Al-Quran, jangan sampai kita nggak mendengarkan. Karena kita lihat aja dalam satu surat ya, dalam Al-Fatihah aja kan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, yang menguasai seluruh alam. Dari alam apapun itu semuanya adalah milik Allah. Ketika kita dikasih kepercayaan pangkat, jabatan, derajat, terkenal di masyarakat, kita ingat sejatinya semua itu milik Allah Rabbil Alamina. Udah dari bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu maha pengasih maha penyayang. Makanya kita nggak boleh menghina yang namanya makhluknya Allah. Bukan hanya manusia aja, makhluknya Allah apapun bentuknya itu nggak boleh kita menghina. Dalam kitab Mawahibus Shomat, dari kitab Mawahibus Shomat itu dijelaskan syarah daripada kitab kitab fikih. Di situ dijelaskan di bagian depan-depan ada seorang yang menghina salah satu makhluknya Allah yang berupa kelelawar. Kelelawar dilihat kok lucu ya. Kalau keluar malam doang, ya kan ya. Kalau pagi nggak keluar. Dihina ya. Sarahnya kitab Zubat. Ya, sarahnya kitab Zubat. Mawahibus Shomat, silakan kalian bisa buka. Kalian nggak punya kitabnya ya beli. Itu dalam bagian awal-awal dijelaskan juga. Ada yang menghina kelelawar, salah satu ciptaannya Allah. Dihina karena salah satu kemungkinan fisiknya atau apa, dan dia nggak cocok ketika dia lihat itu, dan matanya kayaknya, dan akhirnya mengambil kesimpulan makhluk kok jelek kayak gitu atau gimana. Selang beberapa waktu kemudian dia sakit, Pak.
sakit dan diobati oleh beberapa dokter, yang mana dokter itu adalah spesialis tentang penyakit itu, tapi tidak terselamatkan. Artinya angkat tangan, tapi orangnya masih hidup, tapi penyakitnya masih melekat di dirinya atau masih menderita dia. Dan akhirnya ketemulah salah satu tabib. Kalau orang dulu kan tabib ya, sama aja dokter tabib ya. Disarankan untuk mencari kelelawar, supaya kelelawar ini buat alternatif obat kamu nanti ketika kamu dalam keadaan penyakit seperti ini. Karena penyakit ini bisa disembuhkan hanya satu-satunya adalah katakanlah makan kelelawar ini, digoreng katakan. Alternatifnya atau dagingnya ini dioleskan ke tubuhnya. Gak dijelaskan cara mengkonsumsinya itu. Akhirnya diikutin. Dengan izin Allah, petunjuk dokter itu sembuh, Pak. Setelah itu dia ngomong, obat yang paling manjur adalah obat kelelawar. Dulu dihina. Nah, kalau bahasa kita ini kualat ya. Kualat ini jangan. Pokoknya kalau makhluknya Allah tuh jangan kita hina ya. Jangan kita hina. Ya itulah ciptaan Allah. Masing-masing Allah berikan kelebihan dan berikan keistimewaan. Apalagi sesama manusia. Kayak Al biasa aja jangan bisa dihina, biarin aja gitu loh. Ntar juga sembuh-sembuh sendiri Al ya. Dengarkan Al-Quran ini, disuruh dengarkan kita, dengarkan. Anak kecil, orang bayi lahir aja, ketika lahir azanin dan iqomahkan kanan-kanan, kuping kanan, kuping kiri, kemudian bacakan surat Al-Qadir, inna anzalnahu fi lailatul qadir, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jangan sampai kita lepas dari Al-Quran lah. Memang kitab kita kalau bukan Al-Quran yang kita baca, terus siapa lagi yang membaca Al-Quran kalau bukan kita. Makanya kalian beruntung udah bisa baca Al-Quran, itu beruntung. Pertahankan. Yang bapak-bapak jangan menyerah, ya, tetap istiqomah. Istiqomah untuk mendengarkan. Kalau bisa membaca secara fasih ya mendengarkan. Kalau dulu tuh biasa ya, jadi orang tua datang ke anak kecil atau anak kecil ke orang tua itu biasa. Kalau sekarang aja terkikis ya, zamannya sudah terkikis. Ya, beda. Memang situ di dalam Alfiah kan jelas wasani mangkusun wanasbuhu duhar. Generasi berikutnya tuh mangkus berkurang. Walaysa, dan tidak ada apa, lanjutnya tuh artiin. Walaysa, dan tidak ada apa tolabul istima'i khossatan biman la yaqra'ul qur'ana. Walaysa, dan tidak ada apa tolabul istima'i, mencari mendengarkan atau mendengarkan. Khossatan itu khusus atau hal khusus, biman dengan orang la yaqra'u yang tidak membaca sapaman al-qur'ana bagi Al-Qur'an. Al-Qur'ana pada Al-Qur'an. Mendengarkan bukan hanya khusus bagi orang yang tidak bisa membaca atau tidak membaca Al-Qur'an. Orang yang bal tetapi huwa bermula itulah tolabul istima' itu amun menyeluruh likuli ahadin bagi tiap-tiap seseorang min qori'in baik dari orang yang membaca wa ghairihi dan lainnya qori'. Mendengarkan Al-Quran itu baik dari orang yang tidak membaca Al-Quran dapat pahala juga, atau bagi orang yang membaca Al-Quran dia dengarkan sendiri bacaannya ya dapat pahala plus pahala membaca. Apalagi membacanya sambil melihat, itu plus-plus. Membaca, mulutnya berfungsi, matanya berfungsi melihat mushaf, kupingnya berfungsi, tiga-tiganya sekaligus berfungsi, ya, sekaligus berfungsi, tiga-tiganya. Untuk teman kamu tuh, kucing, tiga-tiganya berfungsi semuanya. Dan dapat pahala. Waqad qala, dan betul-betul telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa baginda Rasul Ibnu Mas'udin kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, Iqra alayya. Iqra, bacakanlah siapa kamu alayya atasku. Faqala, maka berkata siapa Ibnu Mas'ud lahu kepada Nabi atau kepada Rasul, kaifa aqra'u alaika, kaifa hali bagaimana aqra'u membaca siapa saya alaika atas engkau ya Rasul. Wa alaika, dan itu tetap bagi engkau Rasul, unzila diturunkan apa Al-Qur'an atau kitabullah. Faqala, maka bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasalam, ini sesungguhnya saya
Uhibbu itu mencintai siapa saya, an asma'a pada bahwa mendengarkan siapa saya. Hu pada kitab Allah min ghairi dari saya, min ghairi dari selain saya, dari selain bacaan saya maksudnya ya, dari selain bacaan saya. Faqara'a maka membaca siapa itulah Ibnu Mas'ud ali atas Nabi min awali suratin nisa'i dari awalnya permulaan surat Nisa. Al hadisa asmim al hadisa sempurnakanlah siapa kamu al hadisa pada hadis. Hadisnya banyak itu. Ya ada hadisnya lah, hadis yang direwayatkan ya banyak. Ya titik. Bagi dia Rasul ini menyontohkan juga Nabi, Rasul, Khatimul Anbiya, sebaik-baiknya para Nabi dan Rasul ya. Kemudian manusia yang mulia, ulul azmi yang paling atas tingkatannya. Tapi beliau minta kepada salah satu sahabatnya untuk membaca Al-Quran dan beliau pengen mendengarkan ya. Gak apa-apa Pak Tholib, sekali-kali panggil nih siapa yang mau, yang suaranya agak lumayan bagus lah, anak cowok ya, datengin ke rumah atau kemana, saya pengen bacain, jangan bacain Yasin, ya boleh aja Yasin kayak orang mati aja itu Yasin, ya udah aja baca surat yang Pak Tholib suka apa artinya. Makanya ketika kita mendengarkan lebih baiknya kita tahu artinya dulu lah secara global ya. Dengarkan gitu, dengarkan tolong siapa yang suaranya gak mendingan, kita dengarkan. Setelah itu sebagai terima kasihnya kasih es krim atau kasih apa gitu, itu pahalanya mengalir itu luar biasa. Kemarin alhamdulillah Ufat itu ya pas waktu sambangan di pondok yang awalnya 1 juz itu juz 29 saya suruh nyimak, karena ketika sambangan itu harus orang tua harus nyimak hafalannya anak. Sambang hafalan itu biasanya kalau 1 juz bisa sampai 50 menit. Kemarin alhamdulillah cuman 30 atau 40 menit. Agak lumayan kita yang nyimak kita simak. Itu alhamdulillah ada peningkatan gitu dan seterusnya. Karena lingkungannya lingkungan Qur'ani gitu loh. Karena lingkungan kita nggak biasa mendengarkan ya jadinya ya kelihatan aneh gitu loh. Dengarkan siapa dengarkan itu. Rasulullah aja minta sahabatnya, yaitu yang di sini di hadis dijelaskan yaitu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud baca Al-Quran, saya mau mendengarkan. Ibnu Mas'ud dengan rendah hati, bagaimana saya baca Al-Quran sedangkan engkau adalah yang menerima atau Al-Quran itu diturunkan kepada engkau ya Rasul. Beliau jawab, saya suka kepada mendengarkan bacaan selain bacaan saya. Selain beliau juga senang dengan mendengarkan bacaan beliau juga senang mendengarkan bacaan yang lain juga. Saya dulu pas waktu di pesantren juga gitu. Guru saya yang ngajarin Al-Quran, ya kadang-kadang suruh nyimak. 6 tolong simak saya dengerin, saya nyimak hafalannya juga. Gak gengsi guru saya gitu, sama aja gitu. Karena antara mustami yang mendengarkan sama yang qori dapat pahala juga. Makanya beliau mendengarkan bacaan daripada Ibnu Mas'ud dari awal surat An-Nisa sampai ayat ke-41. Ya. Ayat 1 sampai ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Amsik. Udah cukup. Rasulullah berdiam di situ. Diam. Fa idzan ainahu tajri dumu'uhu. Air matanya Rasulullah ketika mendengarkan ayat itu, fa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Rasulullah mengalirkan air mata yang sangat deras sekali. Ya. Tuh. Makanya orang kalau dengerin Al-Qur'an itu tersendu-sendu di situ. Ya. Kalau hatinya itu lain ya, hatinya itu qalbun salim, hatinya itu baik ya, bukan hati yang keras ya. Itu langsung
tersentuh baca Al-Quran, dengerin tuh tersentuh. Ya. Kalau hatinya kalau hatinya keras ya, wah, dibacain apapun juga nggak mengena. Ya. Mau nanti aja. Hatinya ya, Masya Allah. Rasulullah sampai menangis ini mendengarkan ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dah, titik. Kita lanjut. Wastama'a alaihi salatu wassalamu ila qiraati Abi Musa wa ila qiraati Salim maula Abi Hudzaifah. Wastama'a dan juga mendengarkan siapa Nabi alaihi salatu wassalamu ila qiraati Abi Musa, kepada bacaannya Abi Musa. Rasulullah juga memanggil sahabat yang lain mendengarkan bacaannya sahabat yang bernama selain siapa itu Ibnu Mas'ud, beliau juga mendengarkan qiraahnya Abi Musa. Ini adalah sahabat-sahabat yang terkenal bacaannya bagus-bagus. Wa ila qiraati Salim maula Abi Hudzaifah, dan kepada bacaannya Salim yang dimerdekakan oleh Abi Hudzaifah. Tuh, mendengarkan. Summa qala, kemudian bersabda siapa Nabi, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mislahu. Alhamdulillah bermula segala puji itu lillahi, bagi Allah, itu tetap bagi Allah, alladzi yaitu zat, ja'ala yang telah menjadikan siapa alladzi fi ummati di dalam umatku mislahu, pada seumpama itulah Salim. Bacaannya Salim maula Abi Hudzaifah. Wa ila qiraati Ibnu Mas'ud, dan kepada bacaannya Ibnu Mas'ud aidon hal juga, huwa yaitu Ibnu Mas'ud wa Abu Bakrin dan Abu Bakar wa Umaru dan Umar. Tuh. Summa qala, kemudian bersabda sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyaqra al-Qur'ana rotban kama unzila falyaqra ala qiraati ibni ummi abdin. Man bermula barang siapa sarah itu senang pada man apa ayakroa, bunga senang apa ayakroa pada bahwa membaca siapa man Al-Qur'ana pada Al-Qur'an rotban dengan lembut, rotban dengan basarnya dengan lembut, rotban layyinan la syiddah fi sauti qari'ihi, dalam keadaan lembut bacanya, enggak tergesa-gesa, tidak terlalu lambat, sedang. Kama sebagaimana unzila yang diturunkan apa ma, artinya Al-Qur'an atau surat atau ayat. Fal yaqra, maka hendaklah membaca siapa man ala qiraati ibni ummi abdin, atas seperti bacaannya Ibni Ummi Abdin. Wa bermula Ibni Ummi Abdin itu Ibnu Mas'udin, itu Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang membaca pelan-pelan hendaklah ngikutin seperti contoh bacaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dah, titik dulu. Nih. Ini contoh-contoh sahabat yang diminta oleh Rasulullah untuk membaca Al-Qur'an, karena sahabat tersebut memiliki keistimewaan dalam segi suara atau suaranya yang min husni saut, dari suara yang baik. Kita dengarkan. Makanya setiap ada acara-acara haflah atau acara apapun yang sifatnya keagamaan itu selalu dimulai dengan pembukaan membaca Al-Quran. Supaya apa? Keberkahannya tadi tuh, supaya la'alakum turhamun, mendapatkan rahmat. Supaya apa? Nanti ketika dalam keadaan rapat atau apapun itu nanti dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting. Mau tidur baca Al-Qur'an, bangun tidur baca Al-Qur'an. Jangan sampai kita biasakan bangun tidur, jangan sampai mata kita kita berusaha ya. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan Allah. Artinya apa? Hendaklah kita minta sama Allah supaya dimudahkan untuk selalu taat. Di antara ketaatannya adalah ketika kita bangun, ambil wudhu, sebelum kita melihat tulisan-tulisan yang lain, setidaknya tulisan Al-Quran kita lihat dulu deh. Gak bisa baca Ustadz, atau belum lancar, lihat aja tuh. Kita ngelihat aja Al-Quran itu udah dapat nilai plus ya. Nilai plus. Nilai plus artinya pahala yang luar biasa.
Supaya apa? Pagi kita ini ketika kita dikasih kesempatan untuk melek ya mata kita terbangun, karena ada orang yang tidur tahu-taunya nggak bangun-bangun ya ada ya, masih dikasih kesempatan untuk beramal soleh. Kita lihat aja kalau bisa alhamdulillah dibaca gitu. Nah gitu seterusnya. Jangan sampai ya sekarang ini ya fenomena ya, jadi bangun tidur mau tidur ada HP di sampingnya, bangun tidur yang dipegang HP, melihat status. Ini fenomena zaman sekarang ya, yang fitnah yang terbesar ya fenomenanya era-era remajanya anak-anak perempuan. Anak perempuan itu fitnah terbesar. Artinya apa? Zaman sekarang kalau nggak ngikutin gaya-gaya TikTok itu ya, itu berarti dia terselamatkan dari fitnah perempuan. Kalau perempuan main gituan, berarti dia kena fitnah akhir zaman. Ya hati-hati itu. Kebanyakan yang main gitu laki-laki perempuan, dua-duanya ya. Gitu. Ya laki-laki ya perempuan, tapi kebanyakan perempuan. Dengarkan, bacaannya Al-Quran dengarkan siapa aja. Ya, si An, ya siapa dengarkan. Jangan sampai rumah itu gak ada bacaan Al-Quran setiap hari. Kalau bisa rumah itu bacaan Al-Quran minimal lah, tabarok lah, Al-Mulk tiap malam minimal itu. Al-Mulk cuman 2 halaman setengah kurang lebihnya Al-Mulk ya. Kalau nggak Al-Mulk ya yang lain lah, yang surat pendek-pendek atau ya yang pendek-pendek. Kita lanjutkan dikit lagi. Wa mimma yang bagi al-muhafazatu alaihi wa yata'akkadu qira'atu suwari wal ayat allati waradiyat al-akhbaru bi fadailiha wa jazalatis sawabi fi tilawatiha wal hasi 'alal mu'adzabati 'alaiha fi ba'dil awqat. Ini juga perhatikan, kita memakai topi yang pas itu akan nyaman dan enak. Kita memakai makanan tempat untuk nasi dan sejenisnya, akan apapun kalau posisinya pas juga enak. Ini juga ada sebuah anjuran juga. Wa mimma, dan itu sebagian dari sesuatu yang bagi yang sayogjanya apa al-muhafazatu menjaga alaihi atas ma wa yatakadu dan jadi kuat, jadi kokoh. Apa ma? Qira'atu suwari bermula membaca surat-surat, wal ayati dan ayat-ayat, allati yaitu suwar dan ayat, warodas yang telah sampai apa baru hadis-hadis Nabi, bifadhailiha dengan keutamaan itulah allati, wa jazalatis sawabi dan pahala yang agung, fi tilawatiha di dalam membaca itulah alati ayat atau alati surat, wal hasi dan memotivasi alal muadzabati dan alal muadzabati atas tekun atau continue ya, tekunlah rutin kalau bisa, alaiha atas itulah alati, fi ba'dil awqati di dalam sebagian waktu-waktu. Kita juga seorang muslim hendaklah mempunyai wiridan khusus, mempunyai zikir khusus, terutama zikir Al-Quran, yaitu surat-surat atau ayat-ayat yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul. Yang disampaikan oleh baginda Rasul, ayat-ayat, apalagi surat-surat yang mana itu sudah kuwarid atau sudah disampaikan Rasul melalui hadis ya. Di antaranya banyak. Ini di baris atau alinea berikutnya banyak sekali. Adik duduk. Nah, duduk situ ya. Wa min dzalika qira'atu suratil kahfi yaumal jumu'ati wa lailatil jumu'ati. Fa min dzalika, maka itu sebagian dari itulah suar atau ayat
yang banyak fadilahnya, keutamaannya dan pahalanya besar. Ya, qiraatu suratil kahfi, bermula membaca surat Al-Kahfi. Kapan? Posisi yang pas sesuai dengan hadis. Yaumal Jumu'ati, di dalam hari Jumat. Wa lailatal Jumu'ati, dan malam Jumu'ah. Nih, di antara fadilahnya surat Al-Kahfi, hendaklah dibaca pada hari Jumu'ah. Kalau nggak bisa ya malam Jumatnya. Nih, kalau nggak bisa baca semua ya Pak ya, setidaknya 1-10 Al-Kahfi. Ya. Dan Al-Kahfi itu ceritanya bagus banget kalau kita merenungi ya. Itu sebuah perjuangannya Nabi Musa alaihissalam di situ. Perjuangannya Nabi Musa alaihissalam dalam mencari ilmu. Bahkan diceritakan dalam pertualangan mau mencari Nabiullah Khidir setelah menaklukkan Fir'aun dan bala tentara musuh-musuhnya, Qarun dan seterusnya. Nah, akhirnya masa puncak kejayaannya, keberhasilannya Nabi Musa alaihissalam mengalahkan semua itu. Ditanyalah Bani Israel, adakah yang orang alim yang melebihi alimnya kamu, Musa, Nabi Allah? Nabi Musa dalam keadaan tidak sadar atau refleks lah mengatakan, tidak ada saya yang paling alim. Itu artinya apa? Itu sifat manusia ya. Sifat manusia. Tanpa respon kita kadang-kadang, wah siapa dulu kalau bukan saya S3 ya. Tanpa kita sadari ya. Itu sifat manusia. Sifat manusia tumbuh basariahnya ya, seperti itulah ketika Nabi Musa seperti itu baru diingatkan oleh Allah, ada hambaku yang lebih alim daripada kamu, yang kamu tidak memiliki ilmu itu. Dan yang Nabi Musa alaihissalam ya adalah seorang nabi yang haus dengan ilmu. Pertualangannya dari kecil dihanyutkan di Sungai Nil ya, sampai besar penuh pertualangan ya, dididik, dirawat oleh di kerajaannya Fir'aun ya. Disitulah Nabi Musa alaihissalam mencari. Nah, dalam proses mencari pencariannya itulah Nabi Khidir ya. Dalam proses pencarian Nabi Khidir itu ada yang menceritakan bertemunya bertahun-tahun. Bukan hanya, kalau sekarang mah gampang ya, nyari Google Map, belok kanan, lurus, belok kiri. Nah, terus ada kali, nyebrang kali, nggak ada jembatan itu. Terus kalau dulu nggak dikasih ikan, kalau ikan ini hilang, lah itulah tandanya. Dikasih petunjuk, tapi bukan petunjuk yang jelas, dicari sampai bertahun-tahun. Diterangkan dalam tafsir Syawi itu ada yang riwayatnya ada yang 2 tahun, ada berapa tahun. Itu nyari. Ketika ketemu diomelin Nabi Khidir. Nanti kalau kamu ketemu, kalau kamu ngikutin sama saya, kamu nggak bakalan mampu dengan saya. Nggak apa-apa, saya mampu. Namanya Nabi Musa alaihissalam adalah syariat yang tegas. Zamannya Bani Israel itu Nabi Musa alaihissalam itu syariatnya atau ajaran Islamnya itu tegas loh Pak. Dalam kitab Syaraful Ummah karyanya Imam karyanya Sayyid Muhammad Alawi ya, itu beliau menjelaskan di antara syaratnya Nabi Musa atau Bani Israel ketika istrinya sedang haid, salah satunya ya, istrinya sedang haid, itu suaminya nggak boleh tidur di rumah, harus di luar rumah ya. Kalau seandainya Pak Tholib istrinya haid, hidup pada masanya Nabi Musa, nggak boleh tidur di rumah Pak, harus di luar. Kalau sekarang umatnya Nabi Muhammad enak, masih boleh tidur di rumah. Jangan di rumah, 1 ranjang masih boleh. Syariatnya yang lagi, ketika mau tobat, faqtulu anfusakum. Kalau kamu emang benar-benar tobatan nasuha, nggak hanya minta ampun kepada Allah, tapi harus dibuktikan dengan faqtulu anfusakum, dengan dibunuh. Makanya ketika dalam keadaan pada murtad yang ditinggal oleh Nabi Musa ke Bukit Tur ya, Tursina, itu pada Islam lagi. Dibuktinya kalau kamu emang benar-benar tobat, yaitu terjadilah pembunuhan yang sangat luar biasa di padang di
padang pasir lah kayak gitulah di Sahara gitu. Tapi bukan bunuh diri, tapi saling membunuh. Bukan bunuh diri, di dalam kitab tafsir Sawi itu bukan membunuh, saling membunuh ya, bukan bunuh diri dalam yang gelap itu. Itu kalau bukti. Di antara syariatnya lagi ya, kalau orang terkena najis bajunya atau kainnya atau pakaiannya yang dia pakai, itu cara mensucikannya enggak disiram pakai air, tapi digunting atau dirobek. Itu kalau kalian bayangkan hidup pada masa zaman seitu ya, apa yang terjadi? Berapa baju yang kita gunting? Ya, lah kita syariatnya Nabi Muhammad SAW itu enak ya, dikucur air, nggak ada air ya, dikucur air, udah suci ya. Itu diantara syaratnya. Nabi Musa tegas dalam bidang syariat lah. Nabi Khidir memberikan warning atau penegasan, gak boleh tanya kalau kamu emang yakin mampu sama saya. Dalam surah Al-Kahfi, jalan dengan perahu atau kapal sejenisnya, di dalam itu Nabi Khidir membolongi, sedangkan penumpangnya lumayan. Dan Nabi Musa gak bisa diem. Kamu gimana sih, nanti kalau tenggelam semua kan kita zalim jadinya. Nabi Khidir udah dikasih ilmu oleh Allah, pengetahuan sebelum terjadinya kejadian ya. Kan sudah saya bilang, jangan nanya. Nah ini adabnya santri. Di situ di apa namanya itu, di cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir ini ada sebuah adab yang harus dipakai seorang santri. Ketika santri itu dikasih amalan oleh gurunya, ketika seorang santri itu melakukan apapun oleh gurunya yang disuruh, gak usah banyak ngeyel. Kalau banyak ngeyel, nanti hasilnya lama. Sampah ambil, gak usah nunggu, nanti aja Pak Kiai, sampahnya kan baru 1, nanti aja nunggu 5 biar sekalian. Langsung ambil. Apalagi disuruh langsung. Kalau disuruh ngamalin, ini baca surah Al-Ikhlas setiap malam, gak usah ngeyel. Malamnya jam berapa Pak Kiai, berapa kali, kira-kira itu lebih baik jam berapa, dan habis wudhu atau habis sholat. Gak usah. Kalau dikasih amalan secara umum, ikutin aja. Baca malam udah bebas, gak usah diperinci. Dijelaskan Nabi Khidir, nanti ketika dalam keadaan seperti itu gak boleh nanya. Akhirnya minta maaflah Nabi Musa. Jalan lagi, ada anak-anak ya kayak sekecil kayak gini lah, gede belum balik lah, kecil kayak gini. Tahu-tahu kepalanya dipenggal, meninggal. Nabi Musa kaget ya, tanya, ini perbuatan yang sangat tidak wajar, zalim kamu, dan seterusnya. Kayak saya bilang gak boleh nanya. Makanya ceritanya Nabi itu kita lihat seterusnya generasi berikutnya yang mendapatkan ilmu, manfaat dan barokah itu yang ngikutin gurunya. Sunan Kalijaga suruh Sunan Bonang ya, jaga tongkat atau disuruh jaga kali, jaga aja, gak usah ngeyel. Udah suruh jaga, nurut aja. Yang awalnya orangnya bejat dan jadi wali. Sunan Ampel punya murid kesayangannya, Mbah Soleh di Ampel, yang mana itu makamnya ada 9. Disuruh nyapu aja di masjid, nyapu. Ketika meninggal dikubur, Sunan Ampel ingat muridnya yang kerjaannya nyapu aja itu, bersihin masjid. Coba seandainya ada si Soleh katakanlah, masjid ini bersih, tiba-tiba datang Soleh bawa sapu, nyapu. Setelah nyapu, setelah beberapa waktu kemudian meninggal, dikubur lagi. Besoknya ngomong lagi gitu, dan sampai meninggal 9 kali. Ada makamnya Pak. Udah pernah ke sana? Nah itu ada dekat makamnya siapa itu, Sunan Ampel. Sebelahnya nggak jauh itu di Kilung, makamnya 9. Itu orangnya jadi 1 itu. Orangnya jadi 1 itu
nurut sama gurunya aja itu udah dapat keramat ya, masya Allah ya, subhanallah, itu luar biasa ya. Nih makanya di sini di antara fadilahnya apa? Ini ada hadisnya. Wa fil hadisi, maka itu tetap di dalam hadis. Diartiin, anaman bermula redaksi anaman. Anaman bermula, anaman sesungguhnya orang. Qara'a itu membaca siapa man. Ha pada surat Al-Kahfi, gufiro maka diampuni. Sapalahu bagi man ilal jumu'atil ukhra, sampai ke Jumat yang akan datang. Wasato'a dan menjadi terang, wasato'a dan terang, benerang. Lahu bagi man apa nurun cahaya, min qodamihi dari telapak kakinya man, ila anani samai sampai ke awan atau sahab sama sampai ke awan langit. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat, maka orang itu akan diampuni satu Jumat ke Jumat yang berikutnya, dan kemudian akan mengeluarkan cahaya dari telapak kakinya sampai ke awan yang di langit. Ya pasti yang tahu ya orang-orang yang mempunyai kelebihan yang Allah kasih keistimewaan. Kalau kita ya enggak, ya kita baca enggak ada. Bahkan yang baca sendiri enggak tahu ada cahayanya apa enggak. Orang-orang yang mempunyai kelebihan. Jadi saya itu punya guru ya, orang Bangkalan, bukan orang Bangkalan, orang Madura lah. Saya punya guru. Ketika saya nyantri itu beliau cerita, ada salah satu orang itu tengah malam tiba-tiba dia keluar dan lihat ada cahaya yang benerang arah ke langit, yang mana cahaya itu keluar dari salah satu rumah di warga. Setelah dicek rumah yang mengeluarkan cahaya itu, rumah itu ternyata Pak dirutinkan untuk membaca sholawat. Hanya orang istimewa yang Allah berikan cahaya mengarah ke atas, baca sholawat. Apalagi baca Al-Kahfi juga, baca Al-Quran. Makanya setiap rumah kelihatannya sama. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan yang Allah berikan keistimewaan, atau para malaikat lah, itu beda aromanya, auranya juga beda. Itu ya sungguh luar biasa di situ. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, al-doa menerangi, lahu bagi man minan nuri dari cahaya apa ma sesuatu, bainau di antara man wa baina baitil atiqi, dan di antara Ka'bah. Baitil Atiq adalah Ka'bah. Baitil Atiq itu Ka'bah, ya. Ka'bah. Ada yang udah pernah ke Ka'bah? Pernah? Ya. Berdoa Pak, berdoa. Saya juga dulu berdoa. Berdoa aja. Tunjukkan kalau kita ini emang rindu beneran, bukan rindu di akal, jangan. Ustadz, saya orang miskin, boro-boro ke sana, ke Malaysia aja nggak pernah. Jangan kayak gitu, jangan. Berdoa aja, nanti Allah delalah itu delalah ya. Kalau orang Jawa itu delalah. Delalah itu ditunjukkan, itu delalah ya. Itu nanti ada. Yang penting rindu dulu. Orang saya aja kalau baca Dalailul Khairat ya, dari dulu ketika pesantren di situ ada tulisan, ada gambar Ka'bah dan ada gambar Madinah Al-Munawwarah. Itu di sini saya ciumin ya, saya ciumin Dalailul Khairat itu, bacaan sholawat saya ciumin gambar Ka'bah dan gambar itu Madinah. Saya ciumin, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ziarah ke sini dan bisa Ka'bah. Tuh, Masya Allah, nggak diwujudkan sekarang, nanti ketika waktu yang pas. Ya kalau bisa ya kalau ya setidaknya punyalah gambar lah di mana itu, di Al-Qur'annya lah di sini. Gambar Ka'bah sama gambar Madinah gitu. Ciumin habis baca Al-Qur'an, ciumin. Kalau nggak punya Dalailul Khairat ya. Sian, sini gambarnya apa? Artis ya, Pak. Ya. Sekarang ya. Dibaca, cuma ya Allah, semoga saya bisa berziarah ke sini, kasih kesempatan gitu. Insya Allah nanti
Itu nikmat yang luar biasa di sana tuh. Nikmat. Ya. Waroda dan telah sampai apa? Anaman sesungguhnya orang hafizah itu hafal siapa man asyra ayatin pada 10 ayat min awalil kahfi dari awalnya surat kahfi. Summa kharaja kemudian keluar siapa ad-dajjalu dajjal usima maka dijaga siapa man min fitnatihi dari fitnahnya dajjal. Barang siapa yang hafal surat Al-Kahfi 1 sampai 10 aja, enggak usah sampai semuanya. Usima min fitnatil dajjal, maka dia akan terjaga dari fitnahnya dajjal. Karena fitnahnya dajjal itu sungguh luar biasa, Pak. Dajjal itu dikasih kelebihan istidroj oleh Allah, bisa menghidupkan orang mati. Jadi urusannya orang mati itu belum selesai loh. Nanti orang mati itu dihidupkan lagi. Sebelum terjadinya kiamat, emang benar-benar kiamat ya. Kiamat amal perbuatannya itu nanti dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi dajjal. Dan cerita guru saya itu ketika saya nyantri, itu dajjal itu mempunyai julukan Al-Masih juga. Al-Masih, Nabi Isa juga mempunyai julukan lakopnya Al-Masih. Sama-sama Al-Masih itu artinya adalah mengembara. Dajjal itu nanti mengembara seluruh dunia. Ya nanti mampir ke Rawabugo juga. Ya, seluruh dunia. Ya. Kecuali Madinah, Makkah, Al-Aqsa. Ada yang menceritakan Bukit Tur juga. Kalau Makkah, Madinah itu Haromen ya, bukan hanya masjidnya aja, tapi kalau Al-Aqsa masjidnya. Itu di sekitarnya itu nggak bisa dihuni, nggak bisa disamperin oleh Dajjal, dan semuanya akan dihidupkan Dajjal. Ketika dihidupkan dia bahasanya bawa senjata tongkat atau sejenisnya, dihidupkan dia bisa mengikuti apa yang dia inginkan, bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Kamu ngaku saya Tuhan, kamu enggak. Kalau nggak ngaku maka kena fitnah dibelah. Nabi Khidir juga seperti itu. Karena sebelum Nabi Isa alaihissalam dalam riwayah melawan Dajjal, itu Nabi Khidir dulu. Sampai dibelah 2 kali atau berapa kali, digeraji gitu. Baru nanti yang bisa mengalahkan adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, orang-orang yang kita ini ya, itu pasti akan kena fitnah Dajjal. Kecuali matinya di Mekah, Madinah. Itu beruntung sekali orang yang meninggal di sana. Dalam Dalail Khairat itu di belakang itu ada doa. Ya, doa ziarah ke sana dan dimatikan di Haromen. Tuh, orang meninggal di sana kelihatan sedih, jauh dari saudaranya. Tapi di itu meninggal di sana, dikubur di sana, itu keistimewaan sendiri. Karena otomatis terjauhkan dari fitnah Dajjal. Nah, kita yang seandainya meninggalnya nggak tahu di mana, meninggalnya di sini ya atau di mana, ya. Barang siapa yang hafal 10 ayat dari awal sampai 10 ayat yang ya 10 ayat lah, dari 1, 2, 3 sampai 10, yang akhirnya ayat yang ke-10 itu wahai lana min amrina rosyada, itu dari sampai situ hafal, maka orang itu akan terjaga dari fitnah Dajjal. Ketika ditanya Dajjal, dia selamat. Karena Dajjal akan mengiming-imingi, kamu kalau dapat surga saya, kamu selamat. Berarti dia orang nggak beriman kepada Allah. Dan dia kelihatan nikmat, tapi dimasukkan ke nerakanya Allah. Tapi sebaliknya, orang yang mempertahankan, saya nggak suka, saya tetap milih neraka kamu, disiksa Dajjal, dan dia masuk surga, surganya Allah. Itu fitnah yang sangat besar, Pak. Bukan fitnah kubur. Makanya di akhir tahiyat itu disunahkan untuk membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil masihid dajjal. Itu sebelum kita salam disunahkan itu. Ya Allah, lindungi saya dari fitnah kubur. Ya. Fitnah kubur, fitnah mati, dan fitnahnya dajjal. Dan seterusnya. Gitu. Jadi orang hidup ya emang penuh dengan fitnah. Dan seterusnya itu. Ya, semata-mata pertolongannya Allah. Oke, satu lagi ya. Satu hadis lagi ya. Wa qala alaihi salatu wassalamu fi suratil baqarati, wa qala, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalamu fi suratil baqarati, di dalam khasiat surat Al-Baqarah. Baginda Rasul bersabda,
tentang keutamaannya surat Al-Baqarah. Apa itu keutamaannya? Iqra'u, bacalah siapa kalian semua surat Al-Baqarah, pada surat Al-Baqarah. Bacalah kalian semua surat Al-Baqarah. Masya Allah, 2 juz Ustaz, jauh Al-Baqarah. Ya. Fa inna akhdaha, maka sesungguhnya orang yang melanggengkan itulah Al-Baqarah, ya, barokatun. Barokatun itu ada keberkahan. Barang siapa yang membaca, mengamalkan dan membaca, ya, mengamalkan itulah, apalagi melanggengkan, maka dia akan mendapatkan keberkahan, ziyadah, dapat keberkahan, kebaikan. Melakukan kebaikan itu gampang, enak gitu, nggak terpaksa. Watarkah, dan sesungguhnya orang yang meninggalkan itulah surah Al-Baqarah hasaratun, ada kesengsaraan, kerugian, ya, kerugian. Wala yastati'u, dan tidaklah mampu pada itu Al-Baqarah apa al-batul. Siapa al-batola itu orang yang nganggur, artinya orang yang penyihir. Orang penyihir tidak akan bisa menyihir orang-orang yang membaca Al-Baqarah. Orang yang nyantet tidak akan pernah tembus bagi orang yang membaca Al-Baqarah. Bahwa roda, dan telah sampai apa anal beta, sesungguhnya itulah rumah allazi, yaitu bait, tuqra'u yang dibacakan fi, di dalam bait apa suratul Baqarah, surat Baqarah. La yaqrabu, tidaklah mendekat pada itulah bait siapa syaitonun, syaiton salasan, di dalam 3 hari. Barang siapa yang rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah, artinya di dalam rumah baca, orang itu baca surat Al-Baqarah, maka setan tidak akan pernah mendekatinya selama 3 hari. Tuh, udah bacain aja Al-Baqarah. Ustadz, Al-Baqarah itu suratnya panjang Ustadz, 2 terpanjang di antara 114 surat. Lah itu justru itu menaklukkan setan, menaklukkan tukang sihir juga. Dan itu yang dihafal anak saya di pesantren, ya, Al-Baqarah, dari Al-Baqarah. Ya bismillah lah, mudah-mudahan kuat gitu. Udah, titik. Gak ada yang bertanya? Tanya Pak Eri, atau nambahin Pak Eri? Ya, cukup ya, kayaknya udah banyak nih tadi tuh fadilahnya. Hari ini malam ini dapat banyak tuh ya. Mulai mendengarkan, membaca, dan seterusnya. Tradisi orang dulu tuh emang biasa gitu, manggil orang yang pintar baca, tolong bacakan saya Al-Quran di samping, nggak usah nunggu mati, bacain saya Al-Quran, dengerin itu fadilahnya luar biasa. Ya. Udah cukup, kalau nggak ada yang bertanya, insya Allah pertemuan yang akan datang dilanjutkan redaksi wa min zalika qiraatu surah Yasin Al-Mubarakah. Ya, surat Yasin yang akan datang. Apa fadilahnya? Nanti ada lagi surat Al-Baqarah, surat Al-Mulk ada lagi, surat Ad-Dukhan ada lagi, surat Al-Waqiah ada lagi, surat Zalzalah, At-Takasur. Masing-masing surat itu ada fadilahnya. Kalau Bapak pengen tahu fadilahnya, dalam kitab Tafsir Al-Bedawi. Itu dalam Tafsir Al-Bedawi itu di akhir atau di awal setiap surat itu ada keterangan keutamaan-keutamaannya. Masya Allah, itu ya amalkanlah. Kalau kita nggak bisa baca, ya mendengarkan ulama dan mengikuti yang sesuai dengan kitabnya. Oke, karena sudah cukup, kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.